أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة أنصتوا أنصتوا وقال خطب عنكم تفلحون أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أمر عباده بتعظيم شعائره فإنها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الموضوع والمحبوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالون غفران الذنوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah, di pagi hari yang sakral dan hikmat ini, seiring gema takbir, tahlil, tahmid, tasbih berkumandang sepanjang malam hingga pagi hari ini, yang merasuk, menggugah, membangkitkan hati dan kesadaran kaum muslimin terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada hamba-Nya, sehingga tak seorang pun yang dapat menghitungnya
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan, niscaya kita tidak bakalan bisa menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah, nikmat yang tidak terhingga itu. Selanjutnya, kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal iman dan takwa. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya mujibas sha'ilin. Salat dan salam teriring dan tercurah kepada junjungan kita, pemimpin besar revolusi dunia, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewariskan kepada kita satu dasar pandangan dan keyakinan hidup yang mutlak kebenarannya, yakni dinul Islam, agama Islam ini. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Seluruh umat Islam di penjuru dunia pada saat ini bergembira dan menumpahkan rasa syukur merayakan hari besar Islam, yakni Idul Adha atau Idul Kurban. Kegembiraan dan rasa syukur itu tidaklah ditandai dengan tarian dan musik, nyanyian ataupun pesta pora, melainkan dengan mengagungkan dan memuliakan asma-asma Allah yang maha besar, dengan mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Dengan menggunakan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih, kita menyadari sepenuhnya bahwa manusia adalah makhluk yang kecil dan dhaif di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta ini. Sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita hanya dapat berharap dan memohon pertolongan dan kasih sayangnya. Semoga perjalanan hidup kita di alam dunia ini hingga di alam akhirat kelak nanti mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dan dijauhkan dari siksa neraka yang sangat pedih. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha merupakan momentum yang sangat istimewa bagi syiar Islam, di mana seluruh dunia Islam bersamaan waktunya dengan para jamaah haji yang berkumpul di tanah suci melakukan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji ke Baitullah, merayakan Idul Adha. Mahmud Saltud menyatakan bahwasannya pada saat ini dan di waktu yang bersamaan serentak dilakukan dua macam ritual besar. Yang pertama, secara khusus di tanah suci yang berpusat di Baitullah dilakukan ritual ibadah haji. Ibadah haji merupakan wakil dari dunia Islam, melakukan tawaf di Baitullah, berwukuf di padang Arafah, melempar jumrah di Mina, mempersembahkan sesembelihan hewan kurban sebagai bentuk solidaritas sosial, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dalam kerangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Pada tanggal 9 Zulhijjah kemarin, berjuta-juta kaum muslimin sedang menunaikan ibadah haji berada di padang Arafah. Mereka datang dari berbagai negara yang berlainan bahasa, berlainan warna kulit, tetapi mereka berpakaian sama dan tujuan yang sama, yakni hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'adin bin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fazin 'amir."
dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang sangat kurus yang datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Al-Hajj ayat 27. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Lalu yang kedua, secara umum seluruh kaum muslimin di penjuru dunia semenjak hari Arafah hingga habisnya hari Tasyrik, mereka mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih dengan suara yang lantang dan keras, penuh keyakinan, memproklamirkan bahwa tidak ada yang lebih besar dan yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta ini. Hadirin, peristiwa di atas secara umum maupun yang secara khusus tersebut menunjukkan kepada dunia begitu tingginya syiar Islam dan kuatnya ikatan ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dengan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik daripada di sisi Tuhannya. Al-Hajj ayat 30. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha ataupun Idul Qurban ini, karena pada hari raya ini dan 3 hari raya sesudah umat Islam disunatkan ataupun disunahkan untuk menyembelih hewan kurban yang dagingnya dibagi-bagikan kepada kaum fakir dan miskin. Peristiwa haji dan kurban ini melayangkan dan mengingatkan kepada kita sejarah di mana 2 orang kekasih Allah, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai khalilah, sebagai kekasih Allah, dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai anaknya yang telah dapat menyelesaikan dengan baik perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya dengan tangannya sendiri. Nabi Ibrahim telah siap melaksanakan penyembelihan setelah mendapatkan kata sepakat dari Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui akan segala rahasia yang tersimpan di dalam hati kedua insan kekasih Allah itu, telah menggantikan keikhlasan hati mereka dengan seekor kibas yang begitu besar yang Allah turunkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa inilah mengingatkan dengan asbabun nuzul daripada pemotongan hewan kurban yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Pada awalnya Nabi Ibrahim berkorban domba itu 1000 ekor dan berkorban lembu ataupun sapi 300 ekor dan onta 100 ekor fisabilillah. Hingga banyak orang yang mengaguminya, bahkan bukan orang yang di sekitar saja, akan tetapi para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap tindakan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kurban sejumlah itu bagiku tiada berarti ataupun belum apa-apa. Demi Allah, kalau saja aku punya seorang anak putra, pasti aku akan menyembelihnya fisabilillah dan aku akan korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berucap Nabi Ibrahim dengan nazar, karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempunyai anak, maka bermunajatlah Nabi Ibrahim di jabal, di gunung, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah,
Ya Tuhan kami, berikanlah aku keturunan anak yang soleh ataupun soleha. Lalu Allah ijabah doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Siti Hajar. Bahkan di dalam Ibnu Abbas radhiyallahu menjelaskan pada malam Tarwiyah ataupun malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim tidur dengan nyenyaknya dan ada orang yang berseru di dalam mimpinya, "Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu. Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Maka esok harinya ia pun berpikir dan mengingat-ingat, dan adakah mimpi semalam itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ataupun datangnya daripada iblis laknatullah. Itulah mimpi pertama kali di tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Dan pada malam berikutnya, pada malam ke-9, ia bermimpi yang kedua kalinya dengan mimpi yang sama. Didatangi oleh seorang dengan mengatakan, "Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu, penuhilah nazarmu." Maka keesokan harinya ia tahu pasti dan yakin bahwa mimpi itu jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutlah dengan hari Arafah. Sedangkan tempatnya di Padang Arafah, yakni hari ke-9 Zulhijjah. Kemudian pada malam ketiganya ia mimpi lagi dengan impian yang serupa. Datang seorang hamba, seorang makhluk, namun dia tidak mengetahui siapa makhluk tersebut. Dan dia berkata, "Wahai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Lalu dia pun bertekad bulat untuk memenuhi nazarnya, menyembelih anaknya. Itulah sebab keesokan harinya disebut dengan Yaumun Nahar, hari menyembelih kurban. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudha'if fala yaqrabana musallana." Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban akan tetapi tidak mau berkurban, maka janganlah dekat-dekat tempat sholatku. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, mudah-mudahan Idul Adha ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk mengokohkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ukhuwah Islamiyah kita, dan membangkitkan semangat kita untuk berjihad, untuk berkorban demi ketinggian syiar Islam dan kemuliaan kaum muslimin wal muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi
dan merahmati kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik لجمالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي فضل أسرار الحجة بتضعيف أجور العبادات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الموجود المعظم المخلوقات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وغب أمته بالأضحيات وأعمال الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه ما اختلف الأيام والساعات. أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. واعلموا أن الله تعالى صلوا على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والكرامات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الثناء ولك الرضا كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعلي السلطان. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والحاد إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق القدر ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء إنك أنت قريب مجيب دعوات ويقضي الحج ويقبل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rabbana, di hari Idul Kurban yang agung ini, di tempat yang suci dan mulia ini, disaksikan langit dan bumi serta para malaikat-malaikat Allah, kami datang bersimpuh bersujud kehadirat-Mu dengan berlumuran noda, berselimut dosa. Namun kami tetap berharap dan memohon rahmat dan belas kasih-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, kami menadahkan kedua belah tangan kami
seraya memanjatkan puji syukur atas segala karunia dan nikmat yang tidak terbilang banyaknya yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kami sadar sebanyak apapun kami berusaha untuk mensyukuri nikmat-Mu, niscaya kesyukuran kami tidak akan mungkin dapat membayar segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Namun dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, harap kiranya Engkau tetap akan memasukkan kami di dalam golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Raja, Engkaulah yang Maha Pemberi rezeki. Turunkanlah rezeki kepada kami yang banyak, yang baik, yang halal, untuk kami jadikan bekal dalam kehidupan kami untuk beribadah kepadamu ya Rabb, dan sarana pengabdian kami kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, kami berlindung kepadamu dari segala kejahatan makhluk ciptaan-Mu. Kami berlindung kepadamu dari segala bencana, malapetaka, dan kehancuran yang disebabkan karena kebodohan kami, karena keserakahan kami, karena kemungkaran orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Ya ilahana, wahai Tuhan kami, Engkau salam, dari Engkaulah salam. Hidupkanlah kami ya Tuhan kami dengan salam. Kepada Engkaulah kami semua akan kembali dengan salam. Masukkanlah kami dengan ridha-Mu menuju surga Darussalam. Ya Rabbana, ya Dzal Jalali wal Ikram, terimalah segala pengabdian dan pengorbanan kami. Maafkanlah kelalaian serta kekhilafan kami dalam pengabdian kami kepadamu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami jamaah Masjid Jami Al Barokah mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.